Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung tentang channel ini. Terima kasih banyak ke Anda yang selalu hadir ya. Mungkin sejak awal sampai detik ini. Kali ini video yang mau kita bahas itu cukup cukup ekstrim ya. Mungkin di judul saya akan mainin sedikit, di thumbnail akan saya mainkan. Kenapa? Karena dari YouTube ada larangan-larangan tertentu dari konten yang boleh diupload secara publik. Ada yang berdasarkan kapasitas umurnya, karena memang rata-rata yang nonton di YouTube tidak semuanya berusia 18 tahun ke atas, justru banyak juga anak-anak. Jadi hari ini saya mau bahas berita yang 2 hari yang lalu plus berita yang 1 bulan yang lalu. Dua-duanya terjadi di daerah Surabaya. Sangat disayangkan banget ya. Mungkin teman-teman lebih dulu mengetahui informasi ini daripada saya ya. Ada yang nekat untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang salah. Dua-duanya terjadi di daerah Surabaya. Yang satu seorang perawat, yang satu lagi terjadi di Plaza ya, Plaza di daerah Surabaya juga. Ya. Dan saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya, memberikan pendapat dan nanti kita juga menyampaikan juga buat teman-teman semuanya. Jangan sampai terjadi kecerobohan-kecerobohan yang seperti ini. Dan kalau hanya sebatas gagal bayar pinjol, tolong banget, ini permainan kita cuma sebatas dari pikiran dan hati aja ya, nggak ada yang lain. Soal risiko dari gagal bayar pinjol itu nggak ada ya, risikonya sudah tertulis dalam POJK, tidak ada yang berbahaya buat Anda. Yang ada itu adalah Anda tidak bisa lagi meminjam untuk kedepannya, ya cuma itu. Tapi yang nekat untuk mengakhiri hidup dan segala macam ini cukup luar biasa kalau menurut saya ya. Jangan sampai terjadi ya. Dan hari ini saya mau membahas itu buat teman-teman, kita sama-sama memberikan pendapat apakah Persi ini kita tembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Satgas Waspada Investasi atau Kominfo atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Apakah yang terjadi di dalam 1 bulan ini, mulai dari bulan September sampai ke Oktober 2022, terjadi di daerah yang sama, memakan 2 korban, apakah kita akan memberatkan kepada pinjol ilegal, sementara pelaku yang paling banyak saat ini terjadi dari pinjol legal ya. Tapi sebelumnya kita beri juga kesempatan buat teman-teman yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Yang belum mendukung, semoga saja channel ini makin berkembang. Dan yang belum berlangganan dengan channel ini, silahkan. Yang ingin masuk dalam grup WhatsApp ya. Buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung hari ini ya. Mungkin 2 hari yang lalu ya kejadiannya ya, memakan korban lagi. Masih di daerah mana tadi ya, Surabaya kalau saya nggak salah, di daerah Surabaya juga. Korban di Tanjung Plaza karena teroran pinjol ya. Di sini saya mau membacakan sedikit beritanya dulu, sambil teman-teman semuanya menyimak dan mendengarkan juga. Teman-teman boleh memberikan pendapat menurut versi Anda masing-masing. Nanti saya juga akan memberikan pendapat menurut versi saya. Korban, sayangnya kita tidak bisa membaca lengkap ya, karena ini berita yang cukup mengagetkan yang tidak boleh ya. Di Tanjung Plaza karena teror pinjol. Korban dari akibat teroran pinjaman online di Surabaya bertambah lagi Jumat 14 Oktober 2022. Pengunjung dan karyawan Tanjung Plaza digegerkan dengan aksi seorang perempuan berinisial ADR 24 yang melompat dari parkiran lantai 3. 24 tahun loh, masih muda banget, tapi kenapa logikanya tidak jernih ya gitu ya. Sangat disayangkan, tapi apa boleh buat. Terkadang ya pinjaman online hanya sebutan, tapi takdirnya sudah sampai di situ mungkin ya.
AKP Marji Wibowo, Kanit Reskrim Polsek Tegalsari menyampaikan bahwa korban diduga nekat mengakhiri karena sudah tidak tahan dan stres akibat teroran yang dilakukan oleh pinjol. Jadi dia itu adalah masalah dengan pinjol, banyak mungkin ada tagihan pinjol yang menakut-nakuti, stres, akhirnya nekat mengambil jalan pintas itu. Terlihat di CCTV gedung, korban tiba-tiba sudah berada di lantai 3 parkiran TP1 dan langsung meloncat. Saat itu kondisi parkiran sudah gelap dan sepi karena menjelang jam tutup mal, yakninya pukul 22.00 jam 10 malam ya. Korban diperkirakan melompat sekitaran jam 22.05. Korban yang juga bekerja sebagai pegawai di salah satu gerai di mal tersebut memiliki utang di pinjol senilai 5 juta dan 7 juta rupiah. Marji menjelaskan karena korban sering diancam melalui perangkat komunikasi, akhirnya ketakutan dan tidak kuat. Teman korban menyebut ada utang di 2 pinjol yang dia sering diancam. Untuk diketahui, aksi terkait pinjol yang bukan yang pertama kali di Surabaya. Pada 10 September lalu, GRD usia 30 seorang perawat RS diduga nekat di kamar mandi rumahnya karena terjerat pinjol. Tindakan bukan solusi yang baik ya. Jika Anda atau keluarga maupun teman Anda memerlukan konsultasi karena mengalami depresi pun stres, Kementerian Kesehatan telah merilis layanan Love atau Lisa, bisa menghubungi call center 119 atau menghubungi hotline 081138555472. Selain itu, bagi yang membutuhkan bantuan pendampingan psikologi bisa menghubungi nomor hotline psikolog klinis Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur 081347275307 via WhatsApp setiap Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 19 dan Jumat jam 8 sampai jam 13 ya 00. Oke, cukup. Jadi sangat disayangkan tanggal 10 bulan September terjadi aksi seorang perawat ya, nekat juga di kamar mandi melakukan untuk mengakhiri, mungkin dia beranggapan ini adalah solusi yang terbaik gitu loh. Dan sekarang juga miris banget, dan ini usianya muda-muda banget memang. Kalau saya bilangin ya, kebanyakan mungkin yang muda-muda ya yang terjebak di pinjol karena mungkin entah itu gaya hidup, entah itu kebutuhan hidup, entah itu atas dasar ketidaksadaran sehingga nampak perjalanan uang secara online Anda tertarik akan hal itu ya. Cuma saya ikut berbelasungkawalah untuk korban dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga saja tabah. Mungkin penyebabnya adalah pinjaman online, tapi pada dasarnya takdir dari Tuhan dan batas usia dia untuk di dunia ini cuma sampai di situ. Ya, karena memang yang namanya singkat nggak bisa kita sambung ya menjadi panjang, yang panjang pun nggak bisa kita potong karena yang namanya umur pasti ya mungkin jalan penyebabnya aja untuk cerita bagi kita yang tinggal. Cuma di samping itu saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya yang hari ini ya, yang hari ini ingat, yang hari ini terjebak di pinjaman online, tidak mampu bayar ya, tidak sanggup bayar atas dasar alasan apapun, saya nggak peduli itu, yang jelas Anda tidak mampu dan tidak sanggup. Tolong step awal yang harus Anda putus adalah komunikasi Anda dengan. Saya bilangin seperti itu karena selama ini kekuatan satu-satunya dari debt collector pinjaman online itu adalah handphone dan WhatsApp, email, SMS Anda. Yang jelasnya kekuatannya adalah smartphone Anda yang masih aktif dengan kartu-kartunya ya. Dan mereka akan membikinkan ancaman, yang mana ancaman itu akan mempersingkat pola pikir Anda untuk ke depannya.
Sehingga tak jarang orang-orang melakukan aksi-aksi yang merugikan diri mereka. Contoh seperti ini. Ya, dia beranggapan ini selesai, tapi belum. Ya, justru dengan dia pergi dari dunia ini malah menambah masalah bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, ini buat teman-teman semua ini. Ya, Anda nggak perlu takut oleh debt collector. Ya, OJK telah mengkonfirmasi 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Ya, pertama menggunakan cara ancaman, kedua yang menagih dengan mempermalukan, ketiga mengancam secara fisik maupun verbal. Itu sudah tertuang dalam POJK nomor 7 ya 2022. Sudah jelas di situ. Dan debt collector yang datang ke rumah juga harus dilengkapi dengan identitas diri atau ID card. Ya, habis itu juga surat profesi penagihan. Habis itu juga surat kuasa dari perusahaan. Ya, dan untuk leasing dan bank ada tambahan 2 hal lagi. Jadi teman-teman semuanya, gagal bayar pinjol itu bukanlah perkara sulit. Saya berulang kali menjelaskan sama Anda. Gagal bayar pinjol bukan perkara sulit. Ya, yang sulit itu adalah cara Anda ya menampung masalah ini dengan versi diri Anda yang serba ketakutan. Dengan versi pemikiran Anda yang serba rumit. Ya. Gagal bayar pinjol, orang sudah paham. Uang nggak ada. Anda minjam karena uang nggak ada, Anda nggak mampu bayar juga karena uang nggak ada. Jadi impas. Ya. Debt collector menagih, iya karena profesi dia adalah menagih utang. Justru dengan tagihan dia akan mendapatkan gaji dan bonus mereka. Anda terlalu panik dengan teroran, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, putus komunikasinya. Apa risikonya bang? Gak ada berisiko, justru itu akan menyenangkan pemikiran Anda, menenangkan pikiran Anda, dan menyelamatkan hidup Anda untuk ke depannya. Jangan dipikirkan, bang nanti saya mematikan nomor malah berisiko, gak ada. Gak ada risikonya, justru dari 2019 saya menyampaikan kepada orang-orang, Anda yang terjebak pinjol, segera ganti kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Gak ada yang mati satupun dari 2019. Kenapa Anda di 2022 begitu singkat pengetahuan Anda? Ya, harusnya tahun berganti, zaman pun berganti, pemikiran makin maju dong. Kenapa makin mundur? Ya, ini buat teman-teman semuanya. Yang gagal bayar pinjol, saya harap jangan ada terbesit di dalam pemikiran Anda atau terlintas di dalam pemikiran Anda untuk mengakhiri hidup hanya sebatas gagal bayar pinjol. Kalau sempat itu terjadi, jangan mengaku Anda umat agama manapun. Karena saya yakin agama apapun yang ada di Indonesia ini tidak pernah mengajarkan umatnya menghadapi satu masalah dengan kembali ke Yang Maha Kuasa. Nggak ada. Ya. Yang ada itu adalah berdoa, ya, dan berusaha, bukan mati. Ya. Ini buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi untuk Otoritas Jasa Keuangan atau Satgas Waspada Investasi atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ini apakah akan kita biarkan saja atau dilihat-lihat saja atau OJK hanya sebatas memposting aturan demi aturan, ya? Atau OJK akan bergerak meninjau langsung ke lapangan? Ya, saya rasa OJK saat ini pasti berdalih itu dilakukan oleh pinjol ilegal. Sementara OJK lupa bahwa yang melakukan hal-hal seperti ini kebanyakan detik-detik ini atau beberapa bulan ini terjadi dari pinjol legal. Ya, mungkin OJK sudah nggak heran dengan kata-kata pinjol ilegal dan legal sama. Ya, mungkin kata-kata itu sudah nggak rahasia pribadi lagi, mungkin sudah menjadi hal umum. Apakah OJK pengen terus citranya selalu rusak di mata masyarakat dengan tagar percuma lapor OJK? Ya, kalau memang seperti itu, sudah saatnya masyarakat untuk menentukan keputusan hidup mereka sendiri tanpa harus mengikuti aturan yang ada dari OJK. Ya, karena memang tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi seakan-akan nyawa yang hilang karena pinjol itu sudah menjadi hal biasa gitu loh. Padahal satu nyawa ini sangat berharga. Belum ada sampai detik ini satu manusia pun yang bisa menciptakan nyawa gitu loh. Ya, berarti ini sangat berharga dong.
Harusnya OJK sejak dari kemarin kan saya sudah sampaikan, masalah pinjol bukan masalah kecil, ya, jangan dialih-alihkan, ya. OJK bilangin kami akan mengawasi semua pasar modal, kami akan mengawasi ini. Coba telusuri urusan pinjol, bukan urusan pasar modal. Pinjol ini dari awal terbit sampai sekarang nggak ada kelar-kelar masalahnya gitu loh. Masalahnya itu aja, bunga, denda, dan teroran DC. Kenapa 3 hal ini tidak mampu dicegah oleh otoritas jasa keuangan? Ya, ada apa gitu loh. Dan habis itu OJK membentuk asosiasi, juga tidak ada fungsinya. Ya, apa fungsinya? Tidak ada solusi sama sekali. Ya, makanya saya tanyain sama OJK, kalau OJK bersikeras hal ini masih dilakukan oleh pinjol ilegal, saya harap anggota OJK semuanya diperiksa ulang. Saya yakin sebanyak itu petugas OJK, saya yakin pernah ada yang terjebak di pinjol. Ya, tidak semuanya gaji dan kehidupannya mencukupi. Pasti mereka juga tergiur dengan pinjaman online, cuma saja karena mereka bekerja di otoritas jasa keuangan sengaja untuk ditutup-tutupi. Ya, kebanyakan orang yang gagal bayar pinjol menutupi rasa malu yang ada. Ya, saya yakin pegawai OJK juga ada mungkin 1 atau 2 orang yang pernah terjebak di pinjol. Coba Anda bongkar kedok dari pinjaman online ini, biar tidak ada lagi korban untuk berikutnya. Ya, jangan hanya diam mentang-mentang Anda bekerja di otoritas jasa keuangan, seakan-akan Anda tidak pernah kenal dengan yang namanya pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan OJK sudah saatnya untuk bertindak, jangan hanya posting dan posting dan posting. Aturan demi aturan demi aturan, tapi juga tidak dipatuhi gitu loh. Jangan OJK hanya menjadi bahan bulian bagi masyarakat. Ya, sudah saatnya OJK memulihkan nama baik dari OJK-nya sendiri dan mengambil lagi kepercayaan dari masyarakat khusus yang terjebak di pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Teman-teman yang lainnya silahkan isi di kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Ya, saya berharap ini untuk terakhir kalinya, mudah-mudahan kedepannya tidak ada korban lagi. Ya, kalau dirasa ada tetangga, teman Anda, saudara Anda yang terjebak pinjol, tolong arahkan ke YouTube Solusi Hutang MB biar bisa membuka pikiran dia dan menjalankan kehidupan dia. Kalau memang perasaan sudah tidak mungkin lagi, logika yang berjalan. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.